Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, hari ini kita datang lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Shalom, Shalom, selamat pagi. Fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Ayo, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari indah ini, kami bersuka cita oleh karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami, hingga di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang penuh dengan karunia Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, berkati kakak Ima yang akan memberitakan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu ini yang kami akan dengar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dalam ibadah virtual sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan satu cerita Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Mari kita duduk dengan tenang. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Tuhan mendatangi orang yang dikasihinya. Tuhan mendatangi orang yang dikasihinya. Adik-adik, siapa yang rumahnya pernah kedatangan tamu? Ya, pasti semua pernah kedatangan tamu.
Ya, biasanya orang datang bertamu itu karena mereka rindu untuk berjumpa dengan kita. Apalagi kalau dia adalah keluarga kita atau saudara kita, pasti mereka datang untuk berjumpa dengan kita karena mereka rindu, karena mereka mengasihi kita. Nah, sama dengan cerita kita hari ini, yaitu pada suatu hari malaikat Gabriel diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Nazaret. Nah, kira-kira kenapa ya malaikat Gabriel diperintahkan oleh Tuhan untuk ke Nazaret? Jadi, malaikat Gabriel ini menjalankan tugasnya, yaitu ia masuk ke dalam rumah yang sederhana, di mana di dalam rumah itu tinggallah seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, Maria ini orangnya sederhana, tetapi ia adalah perempuan yang takut akan Tuhan. Lalu malaikat Gabriel pun berkata kepada Maria, "Salam bagimu hai Maria, engkau adalah perempuan yang diberkati Tuhan." Maria pun terkejut, tapi malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, karena engkau sudah dipilih Tuhan. Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika anak itu lahir, engkau akan menamai ia Yesus. Ia akan membebaskan manusia dari dosa-dosanya." Lalu berkatalah kembali Maria kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya kan belum menikah." Kemudian malaikat Gabriel pun menjawab bahwa itu semua terjadi karena Roh Kudus. Nah, kemudian malaikat Gabriel pun memberikan contoh kepada Maria. "Kamu lihat Elisabet, ia sudah tua tetapi ia bisa mengandung. Itu semua karena kuasa Roh Kudus." Nah, begitu juga dengan Maria. Meskipun Maria belum menikah, tapi Roh Kudus berkehendak sehingga ia mengalami seperti yang dialami oleh Elisabet. Nah, mendengar hal itu, Maria pun percaya dan ia meyakini perkataan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Dan ia pun juga berkata bahwa kalau memang ini yang terbaik bagi Tuhan, biarlah semua terjadi seturut dengan kehendaknya. Nah, adik-adik, dari cerita kita mau mengajarkan kita bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita dan kita percaya bahwa Ia datang dan Ia lahir karena Ia mengasihi kita semua. Haleluya. Amin. Jadi cerita kita hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31. Ayo kita baca secara bersama-sama. Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31. Beginilah firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Amin. Demikianlah cerita kita hari ini dan shalom. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Maka dari itu kita harus menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mendengar nas persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Sambil kita membawa ungkapan syukur kita menyanyi, "Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur." Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjang
Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat pujian syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas cerita firman-Mu yang Kau telah sampaikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan, memuji memuliakan Dikau. Terima kasih firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kakak Irma. Biarlah Tuhan Engkau tanamkan dalam hati kami agar kami boleh pakai di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Begitu juga Tuhan, Kakak Irma yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan selalu berikan kesehatan, hikmat-Mu Tuhan, agar selalu sehat kuat di dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Begitu juga Tuhan, kami semua, Engkau selalu berkati kami, lindungi kami Tuhan, berkati kami di dalam masa remaja kami, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Engkau selalu temani kami di dalam bermain, Engkau selalu temani kami di dalam belajar Tuhan. Biarlah apa yang kami cita-citakan dapat kami raih, dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mendoakan orang tua kami masing-masing di dalam tugas pekerjaannya. Engkau selalu sertai dan lindungi, berikan hikmat-Mu. Biarlah Tuhan mereka dapat mengemban segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan Bapak Ibu guru kami, guru-guru sekolah minggu. Biarlah Engkau pun selalu berikan kesehatan, hikmat-Mu, agar mereka semua dengan penuh sukacita mengangkat segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing. Bapa dalam surga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kami telah memberikan persembahan, biarlah Engkau berkati agar dapat dipakai dengan baik dalam menunjang pelayanan di tengah jemaat-Mu, khususnya dalam wadah sekolah minggu-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa kepada-Mu, mendoakan teman-teman kami, jika ada yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Kami berdoa, mendoakan orang tua kami, Engkau selalu hadir sebagai dokter yang tidak kelihatan, menjamah bagian tubuh yang sakit dan lemah, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah Tuhan melalui kesemuanya itu, mereka boleh memperoleh kesembuhan sempurna, dan atasnya kami boleh bersama-sama mengucap syukur kepada-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, mengucap syukur bersama teman-teman kami yang berhari ulang tahun, yang mendapatkan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Atas kesemuanya itu kami bersama-sama naikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa, mendoakan pemerintah kami, Engkau selalu berikan kesehatan, Engkau selalu berikan kearifan, kebijaksanaan agar memerintah dengan arif dan bijaksana. Biarlah Tuhan kami selalu bebas di dalam memuji memuliakan Dikau. Begitu juga Tuhan pemerintah kami selalu doakan Kau berikan kearifan kebijaksanaan, dan biarlah Tuhan mereka boleh memerintah dengan arif dan bijaksana. Bapa dalam surga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan semuanya boleh terjadi dalam hidup kami seturut dan sesuai kehendak-Mu saja. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, terima kami yang datang kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini,
Ayo semuanya, kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau, amin. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Dadah.